I get defensive and insecure, my own worst critic. Behind a closing door, I'm fragile. Treat me soft and tender. Halo, jadi di sini aku bakalan review buku sesuai sama intro aku sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya perkenalkan dulu nih, siapa tahu tadi nama aku ada yang kelewat gitu kan, nggak terlalu diperhatiin. Nama aku Yasmina Nisha Aulia, dan kali ini aku bakal review buku dari salah satu penulis yang terkenal di Indonesia, yaitu Kak Laila S. Chudori. Nah, ini foto beliau, kalau misalnya kalian belum tahu atau belum familiar sama mukanya, jadi foto beliau. Dan beliau ini merupakan penulis dari buku Laut Bercerita yang bakalan aku review pada kesempatan kali ini. Tapi sayangnya buku ini tuh udah kembali ke tangan pemilik aslinya alias teman aku, karena emang kemarin aku itu cuma minjem buat kepentingan analisis tugas, analisis salah satu tugas mata kuliah, dan aku cuma mau baca-baca doang. Akhirnya udah kembali ke tangan pemilik aslinya. Kenapa aku minjem itu karena emang udah kepepet waktu. Kalau misalnya mau beli online pun takutnya nggak sampai rumah tepat waktu, dan kemarin itu emang aku lagi nggak ada. Kita review bersama-sama. Buku ini ditulis oleh Kak Laila S. Chudori dengan judul Laut Bercerita, yang diterbitkan oleh salah satu penerbit populer di Indonesia, yaitu Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2017, tepatnya di bulan Oktober. Nah, waktu pertama kali aku baca buku ini dan belum tahu intipan isi buku ini sama sekali, itu aku ngiranya buku ini bakalan ngebawa aku ke arus yang bahagia, ceria, senang gitu ya. Tapi ternyata nggak kayak gitu juga. Kalian bisa lihat sendiri di bagian cover depan terutama, itu penulis menggunakan ilustrasi yang sangat cantik dengan menggunakan warna biru laut, dan di situ tuh aku belum nyadar kalau misalnya ada ilustrasi lain di dalam satu gambar itu. Nah, aku itu sadarnya pas udah baca beberapa halaman, kemudian aku nutup buku itu, kok ada ilustrasi ini. Pas aku amatin, itu ternyata dirantai di dasar laut. Itu bikin aku bertanya-tanya banget, apa sih maksudnya, kenapa harus pakai ilustrasi itu, kenapa ke ilustrasi yang lain, apa maknanya, kayak gitu. Seenggaknya itu gambaran aku mengenai ilustrasi itu pada saat aku baca atau saat aku ngeliat itu bener-bener kayak bikin bingung. Nah, kalian yang belum tahu juga pasti penasaran banget, jadi yuk langsung aja kita mulai buat gali harta karun alias review bukunya. Nah, buku ini terdiri dari 4 bagian, sama seperti buku-buku pada umumnya. Yang pertama itu ada prolog, di mana pada bagian prolog ini penulis menjelaskan kejadian-kejadian penghilangan paksa pada saat itu, dan bagaimana kejadian saat laut digiring masuk ke dalam laut atau ke tempat eksekusi. Lalu di bagian kedua ini ada alur flashback, maju mundur gitu, dan alur itu menceritakan bagaimana laut dan teman-temannya itu membuat pergerakan atau organisasi yang menentang kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru di saat itu. Di bagian ketiga itu menggambarkan kondisi keluarga mahasiswa yang ditinggal atau yang kehilangan keluarganya pada masa Orde Baru hingga masa reformasi. Di bagian epilog ini atau yang biasa disebut dengan penutup, penulis menggambarkan plot yang bisa dibilang maju mundur dan juga intinya flashback. Dan walaupun isu yang diangkat ini cukup berat, namun penulis berhasil menuliskannya atau mengilustrasikannya dengan bahasa yang ringan. Terus kita lanjut buat review bukunya. Ini yang menurut aku paling kena sih dari sisi emosional. Nah, emosi aku pada saat ini, pada saat membaca dan sesudah aku membaca buku ini tuh kayak, kalian tau gak sih bubur yang diaduk? Nah, aku tuh kayak gitu, naik turun dan berubah-ubah emosi sama ekspresi aku waktu baca dan sesudah baca buku ini. Dari yang awalnya kayak, oh oke, ternyata ini alasannya, oh ternyata ini penyebabnya, oh ini yang buat dia kayak gini. Terus aku dikasih banyak informasi dari laut gitu kan, dari ceritanya si laut. Terus aku juga jadi suka sama tokoh-tokohnya, pembawaan tokoh-tokohnya. Terus aku malah dibuat kesel, marah, sampai akhirnya tuh nangis, dan bahkan aku
di bagian halaman berapa itu memutuskan buat stop buat baca karena jujur cuy nyesek banget tuh, kayak lebih nyesek daripada putus sama pacar. Nah, bahkan saat aku mutusin buat lanjut dan tibalah di halaman terakhir, itu aku pas nutup masih bengong, kayak mikirin perasaan, mikirin nasibnya si biru laut, keluarga, teman-teman, pokoknya tokoh-tokoh yang ada di situ tuh bikin aku overthinking. Nah, sedikit gambaran emosi dari aku waktu baca buku Laut Bercerita, dan kita next ke sinopsis bukunya. Di belakang buku ini ada sinopsis sekilas biar kita baca, termasuk aku sebagai pembaca yang awam waktu itu, buat tahu sekali lewat aja buku ini tuh ceritanya tentang apa sih, bakalan membawa kita ke informasi tentang apa sih. Dan ternyata di sinopsis itu tuh udah ngasih kita bayangan atau gambaran tentang masa reformasi, masa rezim tahun 98. Nah, atau masa sebelum reformasi. Dalam buku ini digambarkan bagaimana saat itu orang-orang yang punya pemikiran kritis itu dibungkam. Orang-orang yang hidup dalam masa itu hidup di bawah tekanan, di bawah ketidakadilan, di bawah keterpaksaan, dan fenomena penculikan orang-orang secara paksa itu, orang-orang yang hilang tanpa jejak pada zaman itu benar-benar dinormalisasikan. Jadi kayak astaga, miris banget sih pada tahun itu tuh, kayak pedih. Nah, Kak Leila di sini udah ceritain sedikit atau menggambarkan juga semuanya di dalam buku ini secara rinci tanpa adanya kata-kata persimbolan atau kata-kata tersirat. Jadi mudah banget buat kita masuk ke dalam alurnya itu. Dalam buku ini ada banyak banget keluarga yang kehilangan anggotanya, baik itu suami, kakak, adik, bahkan sanak saudara sekalipun karena peristiwa tersebut. Mereka yang udah diculik dan dihilangkan itu benar-benar nggak dipulangkan kembali ke keluarganya, dan benar-benar nggak ada bekas, sedangkan keluarganya itu menunggu tanpa kepastian. Kejadian ini diceritakan oleh salah satu mahasiswa akhir dari Universitas Gadjah Mada yang bernama Biru Laut dan menjadi pemeran utama dalam buku ini. Buku ini diawali kisah bagaimana seorang biru laut ini sebelum ia masuk ke dalam laut, sebelum dia ditangkap, sebelum dia disiksa, sebelum akhirnya dia dibunuh dan dibuang ke dasar laut. Semuanya diceritakan secara detail oleh penulis. Dan nanti dari dalam laut itulah muncul cerita baru yang dirangkai atau diceritakan oleh si laut ini. Biru Laut bercerita kepada salah satu tempat bernama Wirasena, yang mana Wirasena ini merupakan organisasi mereka yang menampung atau menjadi wadah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menentang kebijakan pemerintah, dan pemerintah menilai itu sangat bahaya bagi kebijakan mereka. Biru Laut dan mahasiswa ini ingin sekali untuk meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak rezim tersebut terhadap petani, buruh, dan lain-lain, karena hak tanah mereka itu direbut secara paksa tanpa adanya biaya ganti rugi. Nah, mereka juga tidak takut terhadap penghilangan atau penculikan orang-orang yang ramai pada saat itu. Mereka tetap bersikukuh untuk meruntuhkan ketidakadilan yang terjadi karena kebijakan pemerintah masa Orde Baru. Ada slogan yang namanya tembak tempat yang akan menjemput mereka apabila mereka memberontak. Nah, kisah ini berlanjut bagaimana Laut dan teman-temannya ini hilang tanpa jejak. Pastinya tak hanya tentang itu saja, kehangatan keluarga juga digambarkan dalam cerita ini, tentang kerinduan pada adiknya yang bernama Asmara dan kekasihnya yang bernama Anjani. Buku dengan tebal 379 lembar halaman ini dibawakan dengan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu pertama dari sudut pandang Laut dan yang kedua dari sudut pandang adiknya, yaitu Asmara. Dari Laut menceritakan kisahnya sebelum ia diculik dan ditenggelamkan di dasar laut, sedangkan dari sudut pandang Asmara ini menceritakan tentang ia yang mencari sosok kakaknya yang telah hilang. Penasaran banget kan ini lengkapnya kayak gimana? Jadi aku saranin banget buat kalian segera baca buku ini dan kalian gak bakalan nyesel, aku yakin itu.
Kita lanjut ke sesi informasi yang harus kamu tahu atau for your information. Yang pertama itu buku ini udah pernah difilmkan loh, dan pemain utamanya itu Kak Reza Rahardian selaku pemain dari atau pengisi peran dari Biru Laut, dan pemeran wanita atau asmaranya itu adalah Kak Dian Sastrawadoyo. Nah, informasi lainnya dari buku ini yang gak kalah keren banget, yaitu penulis ini ternyata melakukan riset yang tidak memakan waktu sebentar, yaitu 5 tahun. Berarti karena buku ini terbit pada tahun 2017, sekitar 2012 atau 2013, penulis atau Kak Leila ini melakukan riset, menyusun dan merangkai kalimat-kalimat, dan akhirnya menjadi buku Laut Bercerita ini. Keren banget. Dan ternyata setting peristiwa narasumber itu benar-benar dilibatkan secara nyata. Salah satunya itu latar tempat, yaitu Situbondo. Itu beneran ada dan nyata. Kemudian narasumber yang dilibatkan itu ada narasumber asli yang benar-benar terlibat dalam kejadian tersebut. Jadi itu bakalan mendukung kita banget buat masuk ke dalam alur dengan fakta-fakta yang kuat diberikan oleh narasumber dan juga riset yang dilakukan oleh penulis itu sendiri. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Bagian poin-poin yang pengen banget aku sampaikan ke kalian. Yang pertama dari segi cover ini aku suka banget ya, dari warnanya itu bener-bener kayak colorful atau cerah gitu loh, dan ilustrasinya juga bener-bener bermakna banget buat aku, bener-bener bermakna. Lalu buku ini menurut aku beneran bernyawa di sini bukan maksudnya hidup, tapi bener-bener ngebawa aku buat masuk ke dalam profilnya si laut ini. Terus cara penulis menyampaikan pikiran, cara penulis melakukan transisi atau pemindahan dari sudut pandang si laut dan ke sudut pandang asmara itu benar-benar halus banget. Dan cara penulis mengilustrasikan ceritanya itu benar-benar detail dengan bahasa ringan, dan itu aku suka banget. Jadi kita tuh nggak kayak harus mikir keras juga, karena kan biasanya ada penulis itu menggunakan simbol-simbolis gitu kan. Seperti kata aku tadi yang di awal, buku ini beneran bikin perasaan aku kayak bubur yang diaduk alias campur aduk banget cuy. Dari bener-bener kerasa overthinkingnya aku tentang keluarganya, tentang teman-temannya, tentang adik, kekasih, bahkan tentang si laut itu sendiri. Dan aku kesel banget waktu ada di bagian pengkhianatan, di bagian itu tuh diceritakan laut bercerita bagaimana pengkhianatan itu terjadi. Kalian harus banget baca bagian itu benar-benar ngebuat kalian ikutan kesel, aku yakin itu. Nah, buku ini cocok banget buat kamu yang suka sama hal-hal berbau sejarah dan juga isu-isu politik. Nah, karena penulis menguraikan alur atau cerita ini dengan bahasa ringan tanpa bertele-tele, jadi orang-orang baik yang masih muda ataupun udah usia lanjut itu bakalan mudah terbawa ke cerita dan ikut merasakan bagaimana kondisi laut dan orang-orang pada peristiwa saat itu. Tegang dan takutnya itu dapat banget karena kebayang gimana sih kalau Birol itu adalah salah satu anggota keluarga kita. Dan poin terakhir tentunya itu banyak banget wawasan luas yang baru aku dapat, dan tentunya bakalan kalian dapat juga nantinya kalau misalnya kalian baca buku ini. Kita juga bisa ambil nilai-nilai penting, itu diantaranya ada idealisme, integritas, nasionalisme, yang menurut aku bakal bagus banget buat dibaca, apalagi buat kaum muda kayak aku dan kalian semua. Banyak juga quote atau kutipan yang aku suka dari buku ini. Itu salah satunya, setiap langkahmu langkah kita, apakah terlihat atau tidak, itu merupakan kontribusi. Sebuah baris dalam puisimu, sebuah kalimat pertama dari cerita pendekmu. Nah, intinya buku ini tuh akan selalu mengingatkan kita untuk jangan jas merah, alias jangan melupakan sejarah. Dan berpikir kritis itu sangat diperlukan. Jadi aku benar-benar merekomendasikan buku ini buat kalian, terutama anak muda, buat baca buku ini. Nah, itu tadi sekilas review buku Laut Bercerita dari aku. Jadi sampai jumpa di lain waktu, dan apabila ada salah kata, aku benar-benar mohon maaf buat kalian semua. Dadah!